Pertama-tama saya akan membuat satu file bernama bubble sort. Nah, di sini pertama-tama kita membutuhkan dua variabel. Nah, variabel pertama itu berfungsi untuk menampung data array-nya, dan variabel kedua itu digunakan untuk menghitung jumlah array-nya. Jadi kita namai saja variabel pertama dengan nama myArray atau myArray sama dengan kita kasih kosong saja terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan lagi variabel n untuk menghitung jumlah data array-nya. Setelah kita sudah mendeklarasikan kedua variabel itu, maka di sini kita akan membuat atau mengurutkan data. Nah, pertama-tama saya butuh melakukan literasi terhadap jumlah elemen yang kita sudah hitung. Nah, kita membutuhkan sebuah fungsi for, di mana for di int range-nya itu kita akan dikurang 1. Setelah itu di sini saya membutuhkan sebuah variabel swap yang set menjadi false untuk apakah saat ini ada pertukaran data yang terjadi atau tidak. Swap ini digunakan untuk apakah saat ini ada pertukaran data yang terjadi atau tidak. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel swap, maka di sini kita melakukan atau membandingkan elemen-elemen atau pesan-pesan yang kita sudah deklarasi. Di sini kita menggunakan fungsi for lagi, for j in range n dikurang i dikurang dengan 1. Nah, setelah datanya sudah dibandingkan, maka di sini kita akan membuat suatu kondisi, yang mana kondisinya kan berfungsi untuk menentukan atau mengecek apakah data elemen saat ini lebih besar daripada elemen berikutnya. Nah, misalnya data elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, maka di situ kita akan set swapnya menjadi true karena ada pertukaran data di situ. Jadi di sini kita kondisi if myArray dalam kurung j. Nah, kita kalau misalnya lebih dari myArray elemen berikutnya, maka myArray j ini plus myArray j itu ditambah 1 sama dengan myArray j ditambah 1 j. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita set swapnya menjadi true dengan arti bahwa kondisi elemen saat ini itu lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kita set menjadi true. Nah, jika elemen saat ini tidak lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kita akan set si swap itu menjadi false, atau langsung saja kita break. Jadi kode ini false, misalnya datanya sudah berbentuk dan tidak ada pertukaran data lagi di situ, maka otomatis di situ kita akan melakukan break terhadap kodenya. Otomatis kodenya akan berhenti karena datanya itu sudah terurut. Nah, di sini yang terakhir kita tinggal melakukan print atau menampilkan hasilnya. Kita print hasil ya. Nah, hasilnya terus kita panggil myArray-nya. Nah, ketika kita sudah membuat logika bubble sort-nya, di sini kita disuruh mengurutkan sebuah judul buku, yang dimana judul bukunya itu adalah ascending. Jadi kita mengurutkan sebuah judul buku dengan fungsi bubble sort ini secara ascending. Nah, kita
contohkan saja beberapa nama buku di sini saya sudah sediakan. Kita masukkan saja ke dalam variabel array-nya dan ada Dylan. Setelah itu yang kedua ini dan filosofi kopi. Yang terakhir pergi. Nah, di sini kita akan menjalankan logika bubble sort-nya dengan cara kita akan run saja di sini. Nah, kita bisa lihat di sini data yang awalnya tidak berurut, data array yang tidak berurut, itu ketika kita implementasikan menggunakan fungsi bubble sort ini secara ascending, maka datanya itu akan berurut secara abjad, yang dimana dari A, B, C, D sampai Z seterusnya. Dimana di sini yang awalnya datanya itu adalah Dylan, ketika cinta, filosofi, pergi, maka ketika kita short dia menggunakan bubble sort, kita urutkan dia, maka dia jadinya Dylan, filosofi kopi, ketika cinta dan juga pergi. Nah, pertama-tama saya akan membuat sebuah file bernama selection short.py. Di sini saya menentukan sebuah variabel yang nantinya akan menampung data array. Kita kosongkan saja terlebih dahulu, dan nantinya ada variabel yang kedua untuk menghitung panjang array. Setelah itu di sini kita akan melakukan sebuah loop yang nantinya ini akan mengecek atau nantinya untuk setiap elemen dari awal sampai sebelum elemen terakhir kita mencari elemen terkecil untuk dipasang di posisi. Jadi for i in range n kurang 1. Setelah itu kita membutuhkan satu variabel bernama index yang kita set posisinya selalu di 1. Setelah itu di sini kita akan melakukan perulangan lagi atau fungsi for yang berguna untuk cek semua elemen setelah i. Jadi for j in range n kurang i ditambah 1 dengan n. Setelah itu kita akan melakukan pengkondisian atau pengecekan, yang dimana jika ditemukan elemen lebih kecil dari my array index, maka min indexnya akan diupdate ke posisi itu. Jadinya if my array j lebih dari my array yang min indeksnya, maka datanya itu akan kita update. Jadi min indeksnya itu akan kita update. Min index min indexnya kita update. Nah, setelah di-update, maka di sini kita membutuhkan dua variabel lagi. Min value di sini itu yang containkan my array, terus kita min indexnya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Ini akan mengambil dan menghapus elemen terkecil dari array-nya. Nah, setelah itu kita membutuhkan satu variabel lagi, my array. Bukan membutuhkan my array-nya, itu kita akan insert my array, insert dalam kurung nantinya i
min value. Ini berfungsi untuk menyisipkan elemen terkecil tadi ke posisi I. Jadi dia akan mengurutkan elemen terkecilnya tadi ke posisi I-nya. Kita sudah membuat logika selection short-nya. Di sini kita tinggal menampilkan hasilnya. Kita melakukan print hasil, kita panggil my array. Nah, di sini saya akan mencontohkan sesuai dengan soalnya. Di sini kita disuruh mengurutkan tahun terbit secara descending. Jadi tahun terbitnya diurutkan secara descending menggunakan fungsi selection short. Nah, di sini saya sudah menggunakan ada data dummy-nya. Nah, kita taruh saja di sini data dummy-nya. Data dummy-nya kita taruh dan kita akan menjalankan selection short. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya itu, kita clear dulu. Nah, kita selection, kita PY selection short. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini 2020, 2019, 2017, 2015, 2012. Yang awalnya datanya berurut itu diurutkan secara descending. Pertama-tama kita di sini membuat file insertion short play. Nah, di sini saya membutuhkan kedua variabel. Variabel pertama untuk menampung datanya, variabel kedua untuk menampung panjang data array-nya. Setelah itu di sini kita akan melakukan pengecekan setiap elemen. Jadi di insertion short ini elemen pertama itu dianggap sudah terurut. Jadi for in range 1 n, elemen pertama dianggapnya itu sudah terurut. Setelah itu di sini kita membutuhkan dua variabel lagi yang nantinya disebut insert index, ada insert index yang isinya adalah datanya. Setelah itu di sini kita punya variabel lagi current value. Nah, current value ini nantinya akan berisi my array. Nanti pop i-nya ini maksudnya apa? Dia akan mengambil elemen ke i dan menghapusnya dari array secara sementara waktu. Dia akan menghapus dia akan mengambil elemen ke i dan menghapus secara sementara waktu. Setelah itu di sini kita membutuhkan perulangan lagi for get in range i kurang 1 min 1 sama 1. Setelah itu di sini kita akan melakukan sebuah pengkondisian atau pengecekan yang mana jika my array itu kurang dari current value ya, maka insert indexnya akan diperbarui. Jadinya if my array kurang dari current value-nya, maka insert index kita perbarui dia. Nah, ketika kita sudah tahu di mana kita harus menyisipkan datanya, maka kita kembalikan current value-nya ke array di posisi yang sesuai. Ya, my array insert insert index dengan current value-nya.
Setelah datanya sudah atau logikanya kita sudah buat, maka di sini kita tinggal menunjukkan hasil. Nah, sesuai dengan soal, di sini kita disuruh mengurutkan sebuah rating secara descending menggunakan fungsi insertion sort. Nah, di sini kita langsung saja, karena rating biasanya bertipe data float atau koma, maka kita tes misalnya 1,5, 1,3, 2,5, 3,5, 2,1. Nah, kita coba jalankan PY insertion sort. Nah, otomatis datanya akan seperti ini: 5,0, 3,5, 2,1, 1,5, 1,3. Oke, di sini kita akan membuat sebuah file merge sort. Kita akan membuat satu merge sort dari PY. Di sini kalau panjang arraynya itu 1 atau 0, itu datanya langsung dikembalikan karena sudah pasti terurut. Jadi def merge sort ARR, merge sort ARR, maka kita akan if len ARR kurang dari sama dengan dari n ARR kurang dari sama dengan 1, maka kita langsung kembalikan saja return ARR. Nah, setelah itu kita akan bagi arraynya menjadi 2 bagian. Jadi kita bagi menjadi kiri dan juga kanan. Mid len ARR 2. Setelah itu kita data kirinya left half dengan ARR dalam kurung mid. Setelah itu lihat sebelah kanan right half sama dengan ARR. Kita bagi arraynya menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan juga kanan. Nah, setelah itu kita akan memanggil merge sort lagi untuk 2 bagian ini. Jadi array di belah terus sampai potongannya tinggal 1 element. Jadi kita short left, kita panggil merge sortnya merge sort, sampai kita kasih seleksi nama, terusnya kayak gini, merge sort, terus merge sort nanti datanya itu akan berisi data yang di atas. Left half nya dan juga sebelah kanannya kita sort right tambah sort itu right sort right. Kita dasar list pemberian setelah itu nantinya setelah 2 bagian kecilnya terurut, kita akan menggabungkan atau melakukan merge mereka kembali dalam urutan yang benar.
Jika sudah, maka di sini kita akan membuat satu level. Jadinya di sini result adalah array kosong untuk menilai hasil penggabungan. Nantinya I dan J adalah indeks pointer untuk masing-masing array, yaitu kiri dan kanan. Jadi di sini kita left, jadi kita buat keluar secara ada dua variabel dalam left dan juga right. Oke, dan juga right. Nanti resultnya ini itu adalah array kosong untuk menyimpan hasil penggabungan dari data kiri dan juga data kanan. Dan I dan J nya nantinya itu adalah indeks pointer untuk masing-masing array, yaitu kiri dan kanannya. Jadi result kita buat array kosong, setelah itu I dan J. Oke, baik, sama dengan J sama dengan. Setelah itu di sini kita akan bandingkan elemen pertama left dan juga right, terus elemen yang lebih kecil ditambahkan ke result, dan nantinya di while kita akan membandingkan elemen kiri dan kanan while I kurang dari length left and J kurang dari length right, maka if left ini. Jadi kalau misalnya elemen yang lebih kecil itu nantinya akan ditambahkan ke result, dia akan lebih kecil itu ditambahkan ke result. Jadi left I misalnya dia kurang dari right dalam kurung J, nah akan tambahkan result. Akan ini berfungsi untuk menambahkan data. Ini kita left dalam kurung I. Nah, jika I ditambah sama dengan ini, maksudnya sama kayak I tambah 1, jadi persingkat jadi I tambah sama dengan 1. Jika misalnya tidak, maka else jadi else result and right. Oops, sorry, gambaran time harusnya right dalam kurung J. Terus ini J tambah sama dengan 1. Nah, setelah satu array habis, sisa dari array yang lain langsung ditambahkan ke result. Jadi result extend maka kita left di left I setelah itu result kita extends dia yang right
Setelah itu hasil penggabungan itu dikembalikan. Jadi di sini itu kita langsung mereturn. Jadi datanya itu kan sudah digabung. Jadi kalau kita return selesai. Nah, di sini kita akan lihat soal. Nah, soalnya itu kita disuruh untuk menemukan berdasarkan jumlah halaman, secara ascending, yang dimana di sini akan menggunakan fungsi merge shorts berdasarkan jumlah halaman. Kita coba saja secara langsung. Nah, ketika kita di sini sudah menggabungkan atau melakukan merge terhadap data kiri dan juga kanan, maka kita langsung return result. Setelah itu kita coba tes apakah berdasarkan ketika kita mengurutkan datanya. Di sini kita butuh variabel data, nantinya kita bisa datakan integer bilang bulat. Ini kita perlu misalnya 3, 4, 3, 1, terus 4, 2, 8, 9, 6, 9, 8, terus 10, terus 5. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita coba running EY kita potongkan kampung dulu. Hasil kita masukkan markup-nya, kita taruh variabel dalam. Setelah itu kita print hasil. Nah, coba tes kita running. Nah, datanya akan berubah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampaknya kurang 7 nya kita kasih. Nah, kita coba running lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya akan berubah. Nah, setelah saya sudah membuat penjelasan masing-masing pengurutan data seperti bubble sort, insertion sort, merge sort, dan selection sort yang sebelumnya saya sudah jelaskan masing-masing dari cara pembuatan dan penggunaannya. Di sini saya menggabungkan semua algoritma sorting yang saya sudah buat sebelumnya menjadi satu file. Nah, saya sudah buat. Yang membedakan di sini kita hanya menambahkan def atau function di Python. Ya sudah, jadi di sini ada yang pertama ada bubble sort untuk mengeluarkan berdasarkan judul, terus berdasarkan tahun, terus mengurutkan berdasarkan rating, dan mengurutkan berdasarkan jumlah halaman. Nah, untuk bagian printnya ini seperti biasa saja. Box ini belum ada, kan ini adalah atribut array yang nantinya akan kita panggil data dummy-nya. Nah, di sini hanya seperti biasa, jadi ada satu variabel sorted by judul yang nantinya dia akan menampung data array dari data dummy-nya dan nantinya akan di for. Kenapa di for? Karena datanya itu array, jadi kita wajib menggunakan looping untuk menampilkan datanya. Yang di bawahnya juga sama, yang membedakan hanya di situ. Jadi di sini yang membedakan hanya kita menggunakan function biar kita memisahkan setiap fungsi algoritma yang ada. Yang awalnya kita pisahkan dalam beberapa file, hanya untuk saya jelaskan masing-masing cara penggunaan dan pembuatannya. Nah, di sini sesuai dengan soal kita disuruh membuat fungsi dari bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort yang awalnya saya pisahkan ke beberapa file dan saat ini saya sudah satukan dalam satu file untuk
mengurutkan data buku. Jadi kita disuruh mengurutkan, ada judul, tahun, rating, jumlah. Nah, atributnya itu ada beberapa, ada ID buku, ada judul, ada penulis, ada tahun, ada jumlah, ada rating. Nah, di sini kita langsung saja membuat. Nah, di sini saya sudah punya data dummy-nya. Kita copy paste saja. Taruh sini. Jika sudah begini, maka otomatis di bagian bawah tidak akan terjadi error lagi. Jadi data dummy semua yang ada di sini itu akan dimasukkan ke sini, dan hasil dari bubble shortnya ini masing-masingnya itu akan dimasukkan ke setiap variabel yang ada. Jadi misalnya ini dia akan mengurutkan berdasarkan judul, kalau yang ini dia akan mengurutkan berdasarkan tahun, yang ini dia rating, yang ini dia halaman. Jadi semuanya akan dimasukkan ke dalam variabel hasilnya, yang nantinya variabel tersebut kita harus looping dia. Kenapa harus looping? Karena balik lagi, ini data array, jadi tidak mungkin kita satu-satu untuk melakukan indeksinya. Jadi wajib menggunakan looping untuk menampilkan datanya. Nah, di sini kita langsung saja melakukan running. Nah, kita bisa lihat hasil yang pertama di sini adalah bubble short berdasarkan judul. Berikut hasilnya. Jadi dia akan mengurutkan secara ascending bagian judulnya. Selanjutnya berdasarkan tahun. Di sini menggunakan algoritma selection sort. Yang awalnya tadi bubble short, kita gunakan untuk judul. Yang kedua di sini selection sort. Kita mengurutkan berdasarkan tahun. Jadi tahunnya diurutkan secara descending. Yang ketiga di sini ada insertion sort berdasarkan rating. Kita melakukan algoritma insertion sort seperti sebelumnya yang kita sudah tes semuanya, tapi kita bedanya di sini kita satukan semua ke dalam satu file. Di sini kita melakukan pengurutan berdasarkan rating secara descending untuk bagian atribut buku-bukunya. Dan yang terakhir di sini menggunakan merge sorts, yang dimana merge sorts di sini untuk mengurutkan data jumlah halaman secara ascending. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke.